Hai semuanya, balik lagi di Story Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu biar bisa mendengarkan suaraku yang lucu. Oke, nah guys, kalian pasti pada tahu nih film horor yang lagi viral banget. Film yang ditunda selama 2 tahun gara-gara pandemi yang gak kunjung selesai. Apa kalian udah pada nonton? Masa pada belum nonton sih? Wah, sayang banget. Kayak sayang aku ke kalian semua. Nah, buat kalian yang belum nonton atau nunggu review di filmnya bagaimana, mending sempetin waktunya buat simak rangkuman film yang Mimin siapin. Jadi, sebelum simak rangkuman ini, subscribe dulu yuk channel kita, biar kita semangat lagi mereview banyak filmnya. Oh iya, jangan lupa share juga ke grup keluarga kalian, pasangan kalian, mantan-mantan kalian, dan teman-teman kalian. Oke, lanjut aja kita reviewnya. Eits, sebelum dimulai jangan lupa siapin kopi, minuman, dan cemilan buat nemanin kalian dengerin simak rangkuman film yang Mimin siapin. Oke, langsung saja kita mulai. Film ini berawal dari mahasiswa yang melaksanakan KKN di daerah Desa Penari, yang dimana cerita ini adalah kisah nyata dari pengalaman mahasiswa KKN di Desa Penari. Lalu dijadikan film dan disutradarakan oleh Pak Awi Suryadi. Siapakah yang berperan sebagai 6 mahasiswa itu? Oke, di sini ada Dinda Thomas sebagai Widya, Tisa Biani sebagai Nur, Ahmad Megantara sebagai Bima, Ahni Hakwei sebagai Ayu, Fajar Nugraha sebagai Wahyu, Calvin Jeremy sebagai Anton. BTW, apa sih KKN itu? Oke, di sini aku ingin menjelaskan dulu apa itu KKN. KKN itu kuliah kerja nyata atau bisa disebut juga magang yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa untuk melakukan program kerja di suatu desa atau tempat. Cerita berawal dari 6 mahasiswa yang ingin memutuskan kegiatan KKN mereka di sebuah desa yang sangat mistis dan sangat jauh. Pelosok, gak ada angkot. Waduh, jauh banget ya guys, kayak jarak kita. Pokoknya dari jalan raya tersebut untuk menuju desa itu memang sangat jauh. Ya memang di awal sebelum memulai, mereka gak tahu kalau tempat itu sangat mistis. Dari sebelum menuju desa itu, akses perjalanannya memang hanya untuk kendaraan 2 roda saja, dan mereka dijemput oleh 6 motor yang diboncengin oleh warga sekitar. Memang, desa itu sangat jauh dari jalan raya, karena tempatnya harus melintasi hutan yang banyak pohon-pohon tinggi. Setelah mereka sampai di lokasi, Nur pun melihat seorang kakek tua yang dimana kakek tua tersebut seperti memberi isyarat untuk tidak meneruskan perjalanan mereka menuju desa itu. Walaupun Nur menyadari itu dengan firasat yang kurang yakin untuk memulai KKN di sana, usut punya usut, memang si Nur itu lebih peka dengan alam gaib guys. Jadi mau gak mau harus dijalankan dengan jalanan yang sangat sulit untuk ditempuh. Dan setelah perjalanan itu, Nur pun disambut oleh sang penari yang sangat cantik di atas batu seperti menyambut kedatangan mereka di desa ini. Lalu, tiba waktu sampai di desa penari, mereka disambut oleh kepala desa yang bernama Pak Prabu. Tanpa memikir panjang, Pak Prabu pun langsung menolak kedatangan mereka kalau desa ini digunakan untuk tempat KKN. Tapi, Pak Prabu punya alasan, karena desa ini gak pernah sama sekali digunakan untuk kegiatan apapun. Mungkin Pak Prabu ini punya feeling yang gak baik yang dia rasakan dan gak bisa diberitahukan kepada mahasiswa. Mereka diajak untuk keliling desa melihat berbagai lokasi yang ada. Tapi, di perjalanan tersebut, Nur seperti melihat batu berugu yang sangat besar ditutupi oleh kain merah, dan di balik batu berugu itu seperti ada sosok hitam bermata merah berbulu besar yang disebut genderuwo. Wow, merinding ya. Tiba-tiba ada Bang Wowo nongol. Ya, walaupun di siang hari, tampaknya sosok tersebut seperti tidak menerima kedatangan mereka. Terbukti sang genderuwo berkepala kerbau menunjukkan dirinya bahwa aku ada loh.
Dan setelah kejadian ini, Nur pun memiliki keistimewaan berbeda. Bisa dibilang lebih sensitif dalam melihat akan hal gaib atau dunia lain, guys. Lalu karena Pak Prabu melihat keistimewaan indera keenam pada diri Nur, langsung memperingatkan untuk jaga diri baik-baik dan gak boleh melewati batas terlarang gapura atau tapak tilas yang ada. Konon katanya, disinyalir terdapat penghuni sosok penari ular. Dan mendengar larangan tersebut, mereka pun manut-manut aja. Akhirnya, mereka pun memulai program KKN. Singkat cerita, ternyata KKN tersebut tidak berjalan dengan lancar dikarenakan mereka satu persatu mengalami permasalahan dengan gangguan makhluk halus dari desa ini. Mereka marah atas perilaku dan sikap mereka. Oh iya, bagaimana dengan Wahyu? Wahyu pada saat itu sempat pergi dengan Widya untuk ke kota membeli alat proker menggunakan motor. Setelah mereka mendapatkan alat proker tersebut, mereka disaranin sama pedagang cilok. Wah, kirain ditawarin cilok. Kalau ditawarin cilok sih Mimin mau juga. Pedagang cilok memberi saran kepada Wahyu dan Widya untuk kembali ke desa itu sebelum maghrib. Tapi sialnya ketika sampai di tengah-tengah hutan, tiba-tiba motor yang digunakan Wahyu dan Widya mogok. Sampai seketika mereka dibantu oleh beberapa warga yang diajak untuk mampir ke tempat pesta musik yang diiringi lagu-lagu gamelan Jawa. Yang di sana ada beberapa wanita yang sedang menari, sangat ramai dan mewah sekali. Dan Wahyu pun ditawari makanan yang sangat banyak oleh warga situ, yang padahal warganya tuh gaib, guys. Singkatnya, Wahyu dan Widya telah memasuki dunia lain. Lalu ketika Wahyu ingin pulang, Wahyu diberikan makanan untuk dibawa pulang oleh warga di sana. Seketika Wahyu sampai di tempat penginapan, ia bercerita kepada teman-temannya bahwa ia diajak mampir ke pesta adat warga yang mewah dan banyak makanan itu. Tetapi mereka yang mendengarkan cerita Wahyu seperti terheran-heran, karena yang mereka tahu tempat itu tidak ada penduduk sama sekali dan hanya tanah kosong. Saking excitednya banget si Wahyu menunjukkan makanan yang ia bawa dari pesta itu, seketika dibuka, ada kepala monyet berlumuran darah yang sangat segar dibungkusi oleh daun pisang. Geli banget gak sih? Jadi, selama Wahyu di sana, yang Wahyu makan itu bukanlah makanan, melainkan badan monyet itu. Wow. Akhirnya Wahyu sakit 3 hari karena sudah memakan badan monyet tersebut. Setelah itu, Nur pun ternyata memiliki kodam pendamping yang menjaga Nur, yang dimana pada saat itu ia diberitahu leluhurnya bahwa Bima dan Ayu telah melanggar aturan desa ini. Lalu, sedikit penjelasan bahwa Bima suka dengan Widya dan ia berusaha mempelet agar Widya jatuh cinta kepada Bima. Dan Badarauhi pun memberi mahkota ular kepada Bima untuk diberikan kepada Widya agar Widya jatuh hati kepada Bima. Bima pun menitipkan kepada Ayu untuk diberikan ke Widya, tetapi malah gak dikasih ke Widya, melainkan mahkota itu disimpan oleh Ayu karena ternyata Ayu pun juga suka dengan Bima. Wah, sepertinya ada cinta segitiga nih di antara mereka, seperti segitiga Bermuda. Dan ketika Ayu menyimpan mahkota itu, Ayu pun dimimpikan oleh sosok Badarauhi untuk memberikan mahkota itu pada Widya. Kayak diperingatin gitu guys si Ayu lewat mimpi sama Badarauhi. Terus mahkota itu digantikan oleh selendang yang diberikan oleh Badarauhi untuk Ayu agar Ayu pun bisa mengikat hatinya dengan Bima. Tapi masalahnya 2 orang ini, si Ayu dan Bima, bersekutu dengan makhluk halus, sehingga inilah yang disebut kesalahan yang besar oleh kodamnya Nur di tempo hari. Dan kesalahan fatal yang disebabkan oleh Ayu dan Bima akibat cinta tak berlandaskan etika dan moral. Mereka pun melakukan pertempuran yang sangat sengit.
Setelah mereka bercinta dengan kesalahannya dan terlarang itu, Bima pun mengalami melanggar perjanjian. Ketika Bima memasuki hutan yang sangat rimbun, Widya pun mencoba mengejar dengan tergesa-gesa, sampai betis sikut kakinya pun terluka. Dan lebih sialnya, Widya pun memasuki dunia lain seperti tempat sanggar penari yang dihuni oleh sosok-sosok makhluk gaib serta alat musik gamelan yang mengiringi alunan lagu. Lalu, Widya pun melihat apa yang ada di depan mata dan mendengar suara desahan yang sangat keras. Ketika ia menengok ke arah Bima, Bima pun seperti sedang bercinta dengan sesosok wanita yang diselimuti ular. Ketika Bima menengok ke arah Widya, Widya pun langsung lari mundur ke arah belakang untuk menjauhi area tersebut. Bahkan, Widya pun lari terhalang banyak orang-orang yang disebut dedemit atau sosok-sosok gaib yang sedang menikmati alunan lagu dicampuri oleh suara gamelan. Dan ketika Widya lari pun, ia nggak sengaja melihat Ayu yang sedang menari. Setelah Widya menghampiri Ayu yang baru berapa langkah saja, Ayu pun langsung memberi respon dari mimik wajah agar menjauhi dirinya dan pergi tinggalkan area tersebut. Dan ia pun segera ditemukan oleh beberapa warga desa. Setelah kejadian malam tersebut, Widya pun kembali dikejutkan oleh penampakan yang ada bahwa ternyata Ayu dan Bima sedang terbujur kaku dan tak berdaya. Bahkan, terlihat mukanya seperti melotot dengan tatapan kosong dan mukanya yang terlihat pucat. Pada saat itu juga, orang pintar di desa itu mengatakan bahwa mereka telah melakukan perbuatan fatal yang melanggar peraturan desa. Dan Ayu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu dengan menari mengitari hutan ini secara rapat langkahnya. Gak kebayang ya gimana pegelnya. Mimin masih nyerah aja ya, dengarnya juga udah nyerah. Tapi karena memang hukumannya untuk Ayu yang memang harus dilakukan, sedangkan Bima harus menjadi pasangan Badarauhi karena atas kesalahan yang mereka lakukan. Lalu, bagaimana dengan Nur? Nyatanya baik-baik saja. Dengan kodam dirinya yang cukup kuat itu pun berhasil menghindar dari niat jahat Badarauhi, dan bahkan Badarauhi pun meminta kepada kodamnya Nur agar tidak mencampuri urusannya. Setelah kejadian KKN tragis ini, mereka pun tidak melanjutkan KKN tersebut. Ayu dan Bima pun nampaknya harus menerima pertolongan medis. Tapi, hal tersebut tidak membuahkan hasil. Kasihan ya guys. Tapi ini memang aturannya, karena mereka melakukan larangannya yang sudah disepakati di awal. Berani berbuat, berani juga tanggung jawab. Sempat, Ibunda Bima bermimpi didatangi oleh Bima yang meminta maaf atas segala kesalahan buruknya yang sudah membuat malu keluarganya. Tetapi, ketika ibunya sudah mengikhlaskan anak satu-satunya itu, ia terbangun dan menemukan Bima menegang nyawanya. Sedangkan Ayu pun sudah menjalani berbagai pengobatan medis sampai pengobatan non-medis dengan bantuan orang-orang yang tahu akan apa yang menimpanya. Selama Ayu menjalani proses pengobatan, Nur selalu ikut sembari berharap Ayu bisa selamat. Namun, semua orang yang dimintai tolong pada angkat tangan. Ya, bisa dibilang mereka pada menyerah guys. Dan film berakhir sampai di situ. Gimana guys? Sampai sini ada yang makin penasaran atau udah puas dengan rangkuman Mimin ini? Memang ya, ketika kita ke sana, kita harus menjaga sikap kita dan mentaati aturan-aturan desa yang ada. Kalau sudah begini pun jadi ruyam semuanya. Sayang banget yang niat kita bagus malah menjadi rusak karena kita melakukan hal yang salah. Semoga dari film ini bisa menjadi pelajaran hidup kita semua ya guys. Ambil baiknya, buang buruknya. Oh iya, fun fact sobat semua. Sampai video ini dibuat, film KKN Desa Penari sudah melewati rekor film tersukses sepanjang masa film Indonesia.
Penontonnya sudah sampai 8 juta dan jumlah ini akan terus bertambah seiring masih tingginya antusias masyarakat. Wah, kira-kira berapa ya keuntungannya? Mungkin kalau kita beli seblak bisa dapat berapa banyak ya? Bisa mukbang 1 RT? Kayaknya bisa mukbang 1 provinsi sih. Oh iya, ayo kalian-kalian udah pada nonton belum? Nonton dong. Kita tuh harus memberi apresiasi film-film yang ada di Indonesia. Gak boleh nonton bajakan ya. Oh iya, jangan lupa guys, kalau kalian ada saran atau kritik bisa langsung komen di bawah ini. Dan buat kalian semua nih yang mau kita review film selanjutnya apa, bisa komen di bawah ini ya. Akhir kata, sampai jumpa lagi. Bye-bye.